Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim, para ulama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kita berhasil menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita pagi hari ini bisa bersilaturahim untuk beristihlal. Istihlal dalam arti thalabul halal, atau dalam istilah di Indonesia ini adalah halal bihalal. Semoga silaturahim kita betul-betul membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan hati kita bersih, dan nantinya kita bersama-sama bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tidak lupa kita haturkan terus kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu tradisi yang baik sekali ketika kita di bulan Syawal seperti saat ini untuk talabul ilmi dan juga saling berlapang hati untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena dengan silaturahim ini akan menjadikan ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat. Maka dari itu Ramadan kemarin sudah mengajarkan kita untuk melatih diri. Melatih diri untuk selalu tidak menuruti hawa nafsu kita. Maka urusan-urusan diri kita dengan Allah sudah kita selesaikan di bulan Ramadan, sehingga di bulan Syawal ini satu tradisi yang baik, yaitu mengadakan acara halal bihalal seperti sekarang ini. Dan ini hanya dimiliki di Indonesia saja. Saya 6 tahun di Timur Tengah, mungkin orang sana tidak kenal dengan istilah halal bihalal itu apa. Padahal halal bihalal ini forum silaturahim di bulan Syawal untuk membereskan dosa-dosa antar kita sesama manusia. Dan ini luar biasa responnya.
semua instansi. Kalau kemarin saya ngisi ada apa namanya DWP ya, Dharma Wanita Perempuan, adakan halal bihalal. Ada dokter spesialis kumpul ngadakan acara halal bihalal di kampung, di perumahan ya. Luar biasa. Tapi intinya adalah spirit motivasi untuk menjaga ukhuwah kita, yang mana sekarang kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam ini. Maka dari itu salah satu penggabung atau salah satu pemersatu umat ini adalah organisasi yang namanya IKAD ini ya. Makanya di IKAD ini tidak ada apa ya, fanatisme terhadap satu kelompok ya. Di sini masuk semua ya. Alhamdulillah Ustaz Hadis itu bisa menggabungkan ya, semua elemen, semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin ini bersaudara. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah keimanan, kalau ada orang mukmin kok tidak bisa mencintai terhadap orang mukmin lain, ini termasuk orang yang bermasalah keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min akhihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang sebelum mencintai Rasulullah ini didahulukan. Cinta Allah, cinta Rasulullah ini didahulukan sebelum mencintai orang lain, mencintai diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Karena bentuk ukhuwah ini adalah salah satu pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai kalau kita lihat media sosial, yang mana perang antara Iran dengan Israel yang dibantu dengan Amerika. Tentunya kita sebagai umat Islam tidak akan melihat kelompok apa enggak. Israel ini musuh bersama, bahkan musuh dunia. Itu Zionis yang memang dia dengan sombongnya yang menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Itu musuh kita bersama. Sepantasnya kita tidak melihat ini kelompok apa enggak. Kalau ada yang sudah berani memerangi Israel, ya sudah. Itu kita doakan semoga diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ukhuwah kita diuji oleh Allah. Karena ada sebagian kelompok, mohon maaf, yang apa namanya terlalu fanatik ya, sehingga kecintaan kepada saudara seiman ini kurang, sehingga dia terlalu fanatik dengan kelompoknya. Padahal Al-Quran sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kal jasadil wahid, orang mukmin itu ibarat satu jasad. Kalau kaki kita sakit, badan kita juga merasa sakit. Tangan kita sakit,
badan kita juga merasakan sakit. Tapi kalau ada seorang mukmin yang tidak ada kepedulian terhadap mukmin yang lain, ya ini apa namanya, dipertanyakan keimanan. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia bisa mencintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu forum silaturahim pada pagi hari ini luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Apa namanya, Ustadz Haris beserta pengurus ya, yang bisa menyatukan hati kita semuanya untuk bersemangat lagi di bulan Syawal ini mempererat tali persaudaraan kita. Makanya ayat ini ditutup dengan la'allakum turhamun, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Tugas kita fa aslihu. Apa aslihu itu? Mendamaikan. Ya, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada satu mukmin dengan mukmin lain apa namanya bertentangan atau punya masalah, lah kita ini harus bisa mendamaikan. Sekarang ini mohon maaf, media sosial itu memang luar biasa. Pisau bermata dua menjelaskan tentang masalah khomer. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khomer itu ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar lagi. Media sosial, HP yang kita pegang ini banyak sekali manfaatnya. Bahkan sekarang hampir semua permasalahan-permasalahan, entah itu urusan sains atau urusan keagamaan, itu bisa diakses dengan cepat sekali kalau sudah pegang HP ini. Saya kebetulan bertugas di KUA, sering mendapatkan banyak konsultasi ke masalah agama. Ada yang minta dihitungkan harta waris yang jumlahnya nggak sedikit. Saya mohon Pak, saya punya uang segini, anak saya segini, terus saya punya saudara segini, orang tua gini masih ada ini. Tolong Pak, sekarang saya pengen tahu berapa bagian semua. Nah sekarang sudah ada ini, mudah sekali. Ada aplikasi tentang pembagian waris, tapi tetap dasarnya kita tahu. Kalau ibu mendapat seperempat, kalau anak mendapatkan setengah, kalau ya. Tapi kalau dengan ada kalkulatornya kan cepat. Kalau dulu ngitungnya, sekarang sudah tinggal klik ya, sudah cukup. Nah itu luar biasa membantu. Nah, konsultasi apa saja terselesaikan. Tinggal yang susah ini, kalau pengalaman saya tentang masalah waris, yang susah itu bukan masalah ngitungnya. Yang susah itu mendamaikan antara saudara satu dengan yang lain. Jadi ada contoh ya, ada anak yang memang mungkin ya berjasa dalam keluarganya, nggak terima dia, kok enak Pak, dia nggak ikut merawat keluarga Pak. Ini yang merawat keluarga itu saya, dari mulai orang tua saya sakit, maunya itu dapat bagian yang lebih banyak, kan tidak bisa. Waris itu sudah ada aturannya.
Jadi ndak ada terus ini anak yang paling berbakti harus dapat bagian segini, ini yang anak yang nggak berbakti ini ndak ada. Maka ini yang sulit ya. Kalau pengalaman saya masalah ngitung harta warisan gampang ya. Yang sulit itu mendamaikan atau mau menerima bagiannya masing-masing. Memang boleh sebetulnya ya, kalau memang tidak ada masalah waris itu dibagi rata itu boleh. Tapi dengan syarat ya, semuanya harus setuju, artinya ridho. Nah, tapi kalau satu nggak ridho, ya nggak bisa. Ini salah satu contoh saja ya. Jadi memang zaman sekarang ini luar biasa ujian kita ini. Masalah ukhuwah ini ya. Di media sosial itu sering kita diperlihatkan perdebatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau kita ngikuti dan kita tidak bersih hati kita, pasti kita akan terbawa. Akhirnya ikut menyebar kebencian, padahal kita tidak tahu permasalahannya apa, kita tidak tahu. Pokoknya kita komen saja, kita sebar saja. Padahal nanti itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati dengan nulis status, hati-hati dengan komen, hati-hati dengan menyebarkan berita. Ya. Karena apa? Al-Quran sudah memberikan warning ya, bahwa idza ja'akum fasikun binaba'in fattabayyanu ya. Apabila kita mendapatkan satu kabar, apalagi dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita nggak ngerti juga keadaannya, maka fattabayyanu, kita wajib harus tabayun ya. Ini nah, kadang kita ini sering terbawa emosi, sering terbawa permasalahan, terus nggak usah tabayun, langsung saja semua kabar yang kita terima kita anggap benar. Padahal di medsos itu mohon maaf, yang nulis itu nggak karu-karuan. Orang tukang becak ya iso nulis. Komen, ada orang di warung nggak pernah taklim tapi ngomeni tentang agama. Wah ini tidak benar ini dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu forum silaturahim seperti ini, forum tolabul ilmi seperti ini sangat penting sekali. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dengan majelis ilmu, jangan jauh dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kewajiban selama kita masih memegang amal iman amal kita, tapi kita juga punya kewajiban tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat. Nah sekarang ini kadang zamannya diwalik ya. Orang baik dibully, tapi orang yang tidak benar disanjung-sanjung ya. Sekarang ini di medsos wis luar biasa. Kalau orang nggak bermedia wis aman ya, nggak ada mikir ya. Tapi kalau kita melihat keadaan kondisi umat Islam sekarang itu luar biasa ya, jadi fitnahnya luar biasa ya. Bukan hanya orang bodoh saja, orang berilmu pun tidak lepas daripada fitnah. Maka dari itu silaturahim kita ini harusnya betul-betul kita gunakan untuk apa? Untuk membersihkan hati kita. Jangan kita
punya hasud, wala tahasadu, wala tabaghadu. Ya. Jadi janganlah kita saling menghasut, jangan kita saling membenci, wala tadabaru, jaring menyungkuri, saling tidak rukun. Ya. Wa kullukum ikhwana, kita semuanya ini adalah saudara. Ya. Jadi kita mulai dari keluarga kita, ya. Yang terkecil kita, hubungan kita dengan keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, ya. Karena ada ini orang pinter bersosial dengan orang lain tapi tidak pinter mengatur keluarganya sendiri. Lah ini jadi ujian juga. Karena memang kebaikan itu ada tartibnya, ada prioritasnya. Jadi pentingnya kita punya ilmu itu agar kita tahu mana yang harus kita prioritaskan. Jangan semuanya dimasukkan ke akal pikiran kita yang mana itu tidak penting. Yang penting dulu, yang wajib-wajib dulu yang harus kita kita prioritaskan. Jadi kalau yang wajib sudah terselesaikan, baru kita mikir yang sunnah-sunnah, ya, yang mubah-mubah, ya. Tapi memang karena manusia itu diberi oleh Allah hawa nafsu. Nah, hawa nafsunya inilah yang akan menjadikan pengaruh, sehingga banyak orang ini kalau dengan orang lain itu dermawan, tapi kalau dengan keluarganya sendiri itu pelitnya bukan main. Nah ini ada harus seperti itu. Ini tidak seimbang. Iki kalau dengan orang lain kok baik, ya dengan teman-temannya kok baik. Karena kenapa saya ngomong gini? Karena banyak orang konsultasi masalah keluarga. Ya itu tadi. Ini gimana Ustadz? Ya. Loh, orang ini kan baik Bu, ini iya baik Pak, tapi dengan keluarganya ini sama sekali tidak ngiraukan Pak, anak-anaknya gak dihiraukan, istrinya gak dikasih belanja dan lain loh. Nah ini yang perlu kita sama-sama saling mengingatkan. Sedekah itu Pak, dengan orang terdekat itu pahalanya lebih banyak daripada sedekah dengan orang yang jauh. Sama-sama sedekahnya. Makanya kemarin ketika sebelum Ramadan itu kan ada kewajiban bayar zakat, ya. Baik itu zakat fitrah atau zakat mal atau apa, ya. Itu saya himbau, lihatlah barangkali kita masih punya kerabat yang tidak punya. Itu harus lebih kita prioritaskan. Kata Rasulullah ada 2 pahala. Yang pertama pahala bersedekah, yang kedua pahala menjalin tali silaturahim. Jadi kalau hidupnya di kampung ya sudah, ya orang kampung situ yang berhak untuk mendapatkan sedekah kita. Jadi al-aqrab fal-aqrab, orang yang dekat, orang yang paling dekatnya dari keluarganya, mungkin ada pamannya. Tapi yang kalau zakat mohon maaf, bukan orang yang berkewajiban kita beri nafkah, ya. Tidak boleh suami zakat ke istri, tidak boleh. Jadi karena apa? Itu kewajiban kita, ya, untuk memberi nafkah, ya, tanggungannya. Tapi kepada orang yang bukan menjadi tanggungan kita, lah itu harus lebih kita prioritaskan. Dan alhamdulillah kita semuanya
sudah menyelesaikan puasa Ramadan, sudah menyelesaikan zakat fitrah kita, sudah tersampaikan dengan benar, ya, maka sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terselesaikan hubungan kita dengan Allah di bulan Ramadan. Lah ini ujian kita setelah Ramadan ini, kita balik ke setelan awal lagi nih ya. Nah, maka harus kita punya komitmen. Kalau dulu kita bisa tadarus Al-Quran, bisa tolabul ilmi, bisa sholat tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya, maka di luar Ramadan paling tidak ada sedikit sisa semangat ibadah kita, walaupun tidak seperti bulan Ramadan. Dan kita juga berharap ya, agar kita ini juga diberi panjang umur ya, agar ketemu bulan Ramadan berikutnya ya. Tapi kalau nggak ada yang jamin juga ya, makanya ulama-ulama dulu itu sedih sekali kalau ditinggal Ramadan ini. Kalau Ramadan bulan spesial ya, jadi amal ibadah dilipat-lipat gandakan ya. Ya, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat ya. Itu makanya mohon maaf ya, orang yang senang ditinggal bulan Ramadan atau mengharap gak seneng dengan bulan Ramadan, itu orang ini termasuk minal kabair, orang yang melakukan dosa besar. Jadi kapan sih Ramadan gak mari-mari ya? Kok ada orang yang seperti itu, orang beriman tapi menginginkan cepat selesai bulan Ramadan. Artinya padahal bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Tapi ya karena kalau orang ya sudah bersedih, tapi bagaimanapun Ramadan pasti akan kita tinggalkan ya. Kita sekarang sudah bertemu bulan Syawal. Nah, mari kita tata kembali ukhuwah Islamiyah kita, karena ukhuwah Islamiyah ini mohon maaf lebih penting, bahkan bisa mengalahi ukhuwah nasabiyah. Ya, jadi kalau ukhuwah nasabiyah, ukhuwah itu kan banyak. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ini hanya berlaku di dunia saja. Kalau kita punya saudara, mohon maaf, non muslim umpamanya, mungkin kita hanya bisa berjumpa hanya di dunia saja. Tapi kelak ya lakum dinukum waliyadin ya, semuanya akan menempati tempatnya sendiri ya. Jadi yang paling kuat ya kita semuanya ini. Kita bukan hanya kumpul di dunia ini saja, tapi nanti kita juga akan berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini momen yang tepat sekali. Maka saya pribadi sendiri juga mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang beruntung ya, orang yang sukses dunia juga sukses akhirat, dan kita semuanya bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka dari itu yang menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga ukhuwah, kita mendamaikan
dari saudara-saudara kita yang selisih. Nah, ayatnya ditutup dengan la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini ya, kasih Allah ini bergantung kepada kasih kita terhadap sesama manusia. Saya ulangi lagi, ternyata kasih sayang Allah terhadap hambanya ini bergantung kepada kasih sayang hambanya kepada sesama manusia. Ini yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau kita berbelas kasih terhadap yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit juga memberikan belas kasihnya ya. Jadi tidak usah kita ini mau menolong ini kelompok apa ini dari golongan apa, dari kelompok apa ya. Jadi kadang tidak usah seperti itu. Kita jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, selama masih memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ini mukmin atau orang yang bersaudara. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat ini ya dari zaman dulu sampai sekarang ya terus ada. Makanya muncul imam madhab, ada madhab Abu Hanifah, ada madhabnya Imam Malik, ada madhabnya Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hambali. Ini semuanya semuanya satu jalur, ngikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok bisa berbeda-beda? Ya memang ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat ini sebagai rahmah. Tidak usah kita membesar-besarkan furu'iyah. Furu'iyah artinya masalah-masalah yang sekedar itu istihadi. Amrun istihadi itu cara mensikapinya gimana? Pendapat saya benar, tapi pendapat dia salah, tapi mungkin benar. Pendapat kita ini benar, tapi juga mungkin salah. Jadi kalau rumus ketika kita ada perbedaan pendapat furu'iyah ya, bukan masalah pokok, masalah furu'. Ya seperti itulah. Pendapat kita ini benar, tapi mungkin salah. Pendapat kita ini salah, tapi mungkin benar. Jadi tidak bisa kita menganggap kebenaran ini cuma dari kita saja. Ya. Nyatanya dari dulu juga banyak. Imam Syafi'i ini juga muridnya Imam Malik. Ya. Imam Imam Ahmad ini juga muridnya Imam Syafi'i. Tapi berbeda. Cara ibadahnya ya berbeda. Maksudnya furu'iyahnya. Yang satu kalau subuh pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut ya. Kalau zaman sekarang satu taraweh 8 rakaat, satu 20 rakaat. Ini furu'iyah. Dan tidak bisa kita ini punya fanatisme yang menjadikan kita ini benci. Makanya kita selalu berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati saya ini punya rasa kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi penyakit ya, satu penyakit itu. Dan memang setan itu menghendaki
menghendaki umat Islam ini jangan sampai bersatu. Allah sudah memfirmankan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Kalau dalam tafsir wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah. Pertama apa? Ya, menjaga ajaran Al-Quran, menjaga agama Islam ini. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Karena apa? Berpecah belah ini menjadikan kita ini kalah. Ya. Jadi al-ittihad quwwatun. Persatuan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Nah, maka pagi hari ini kita betul-betul menyatukan hati, menyatukan pikiran untuk sama-sama betul-betul menjalin kebersamaan untuk berdakwah, untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya luar biasa kalau memang IKAD ini dikelola dengan baik, ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Karena apa? Karena memang zaman sekarang seperti ini mudah sekali kita ini dipisah-pisahkan. Jadi gara-gara hari rayanya nggak sama, nggak rukun. Jangan sampai seperti itu. Masalah ijtihadi ya. Dan itu sama-sama dibenarkan, sama-sama ada dalilnya ya. Sama-sama ada dalilnya. Yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah ya. Jadi sudahlah, urusan seperti itu nggak usah kita perbesar. Tapi yang paling pokok kita ini benar-benar bersatu, bagaimana menjadikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dakwah li'i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan apa? Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sekarang itu, mohon maaf, orang yang bisa baca Al-Quran saja masih banyak yang belum terselesaikan ya. Mungkin di IKAD ini ya juga ayo rek, ono kantor apik ngene digawe ngaji bareng ya. Mungkin baca beberapa ayat diulang-ulang, dihayati maknanya, tadabbur, tapi istiqomah. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi kita ini jangan terus mikir saya itu sudah umur ya apa, tidak ada istilahnya. Tidak ada istilah terlambat ya. Kalau memang punya semangat, insya Allah semuanya pasti akan mampu. Sekarang sudah banyak metode pembelajaran membaca Al-Quran. Kalau bisa, menurut saya memang kalau sudah umur, kalau bisa ya membaca Quran beserta maknanya. Kalau anak kecil ya gak perlu, karena masih belajar apa? Membaca. Tapi kalau kita ya gak hanya membaca lah ya. Yang dibaca itu paling tidak ngerti artinya, ngerti maksudnya itu apa gitu ya. Sehingga kita betul-betul Al-Quran ini sesuai dengan yang diturunkan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya diberi keberkahan umur kita, diberi keberkahan rezeki kita, diberi keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, dan juga anak turun kita diberi anak yang solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan, dan saya mohon maaf, saya mohon untuk semuanya tetap istiqomah ya, istiqomah dalam apa? Kebaikan ya. Insya Allah kalau orang istiqomah akan membawa husnul
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min daril azim. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Allahumma yassir lana umurana la haula wala quwata illa bik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatal ladzina zalamu rabbana Allahumma la taj'al fil ladzina wa la taj'alna lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.